Coba kita kembali ke hadis kita. Nabi bersabda, ipar adalah maut. Kenapa Nabi menyamakan ipar sama setara dengan kematian, maut? Kenapa? Yang pertama, kita wajib menghindari ikhtilat berduaan, sebagaimana kita wajib menghindari kematian. Mana ada yang mau mati mencelakakan dirinya, naik motor nabrak sana nabrak sini untuk bunuh diri? Nggak ada. Kita berusaha menghindari dari kematian, betul nggak? Begitu menghindar daripada berduaan atau bersalaman dengan yang bukan mahram, sebagaimana kita menghindar dari kematian. Maka Nabi menyamakan demikian. Yang kedua, bisa jadi ipar itu bisa menyebabkan kematian. Gimana caranya? Laki-laki tersebut sudah menikah dan perempuan ini sudah menikah. Mereka kalau berduaan sampai berzina, apa yang terjadi? Hukumnya dalam Islam dirajam. Berarti rajam itu sampai mati. Berarti ipar bisa menyebabkan Anda mati, bisa menyebabkan kematian. Jelas? Maka Nabi SAW menggambarkannya demikian. Kalau sampai ipar itu, karena ipar itu masuk rumah itu gampang ya, namanya kerabat terdekat gitu loh, bolak balik kayak biasa gitu ya, kayak supir, kayak orang kerja di rumah, itu masuk rumah itu biasa. Islam tidak bahas orang yang asing, karena kalau orang asing masuk atau yang bukan mahram masuk rumah kita, atau orang yang tidak ada hubungan kerabat itu masuk rumah kita, kan jaga kita, ada pembatas dan lain. Tapi karena ini bolak balik ke rumah, jadi menjadi hal biasa bagi kita dalam keseharian kita. Maka Nabi SAW mengingatkan kita agar kita waspada terhadap mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ipar itu disamakan dengan maut, kenapa? Karena bisa menyebabkan rajam, dan rajam itu menghantarkan kepada kematian apabila terjadi perzinahan. Kemudian apalagi kata ulama, karena orang yang berduaan itu atau yang bersentuhan atau yang iparnya masuk ke dalam rumah itu tanpa ada mahramnya, itu bisa mematikan iman di dalam hati. Bahkan Nabi mengatakan ipar adalah maut, menyebabkan kematian iman dalam hati Anda. Maka itu jadi hal biasa, tidak merasa takut, tidak merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu kata Nabi SAW, itu menyebabkan kematian, kata ulama, karena itu bisa menyebabkan kematian iman di dalam hati kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita metik dari ipar adalah maut. Yang pertama, bagi kaum laki-laki tidak boleh masuk ke rumah-rumah para wanita yang tidak ada mahramnya. Bagi laki-laki tidak boleh masuk ke rumah-rumah para wanita yang bukan mahramnya. Yang kedua, dilarang berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram kita. Kemudian waspadalah terhadap ipar, saudara suami atau saudara istri. Jangan sampai masuk ke dalam rumah tanpa ada mahram. Tidak diperbolehkan bersentuhan, berjabat tangan dengan perempuan, bersalaman dengan perempuan atau dengan laki-laki yang bukan mahram. Haram. Haram bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Menghindari wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada ikhtilat atau khalwat, berduaan. Ya, menghindari hal demikian. Maaf, kalau ke dokter, ajak suami, ajak anak, ajak adik, artinya ajak mahram. Kalau dokter itu laki-laki, ya. Kenapa? Khawatir kita berduaan dalam satu ruangan, kan kita nggak tahu,
Ya, niat kita baik belum tentu niat orang lain baik. Kemudian berikutnya mengamalkan kaidah. Kan ada kaidah dalam Islam. Mengamalkan kaidah namanya saddud dzara'i'. Ada kaidah namanya saddud dzara'i'. Apa itu kaidahnya? Artinya apa saddud dzara'i'? Mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa ke arah kerusakan dan bahaya. Mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa ke arah kerusakan dan bahaya. Saya ulangi lagi. Mengamalkan kaidah saddud dzara'i', mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa ke arah kerusakan dan bahaya. Setiap orang tua wajib mendidik anaknya mengamalkan syariat Islam dimanapun berada. Bukan hanya kita saja, tapi anak kita wajib dididik. Seperti yang kita sering lihat, mohon maaf ya, saya sering lihat di sebagian sekolahan pemerintah mungkin, banyak anak-anak berjabat tangan yang sudah dewasa, sudah balik, kayak anak SMA, berjabat tangan dengan satpam, dengan guru, dengan siapapun di situ. Itu diharamkan. Ibu ajarin anakmu untuk dilarang, nggak boleh berjabat tangan atau bersalaman atau bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena lama-lama kebablasan, jadi hal kebiasaan. Kadang-kadang orang melakukan kemungkaran di satu wilayah sehingga menganggap itu hal yang boleh. Jadi sebuah kebiasaan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, saya kasihan sama teman kantor saya, mau menulurkan tangannya, mau berajak bersalaman, kalau saya tidak salaman kasihan, malu dia. Lebih bagus dia malu daripada Anda dipermalukan oleh Allah. Jelas? Gak apa-apa, afwan gitu. Ya, maka lebih bagus kita membuat dia malu daripada kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang beriman taat dalam peraturan. Orang beriman taat dalam aturan. Antara perintah atau larangan, kita selalu taat kepada Allah. Kalau Allah bilang A, kita ikut A. Kalau Allah bilang jauhi B, itu kita jauhkan. Jadi sesuatu yang membawa bahaya, mudarat, kita tinggalkan. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Betul? Kalau kulkas itu, yang membuat kulkas itu kan ada katalognya, betul nggak? Kan ada katalog kulkasnya. Dia akan dalam katalog itu mengatakan, lakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau lakukan ini, kulkas ini akan awet, bisa hidup 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau Anda melanggar aturan kami ini, itu akan cepat rusak. Begitu dengan kita manusia. Allah sudah buatkan aturan. Kalau kita ikuti perintah aturan Allah, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kebinasaan untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka setiap muslim muslimah jalankan semua perintah. Maaf, diajak presiden salaman juga jangan. Kenapa? Itu karena aturan. Karena Ustadz Fulan ajak bersalaman, nggak boleh. Kiai Fulan nggak boleh. Itu seorang kiai yang sudah sepuh, tetap juga nggak boleh. Haram. Alasan apa? Mau cari berkah. Bukan berkah, itu berkat. Jangan nama salaman dengan kiai atau ustadz atau syekh, nggak ada. Kenapa? Lebih bagus menghindari diri Anda dari fitnah, dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seputar hadis Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi arti hadisnya. Kemudian kita akan berikan leluasa untuk yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jauhilah masuk ke rumah-rumah para wanita. Maka seorang laki-laki Ansar bertanya,
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan ipar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ipar itu adalah maut. Ipar adalah maut. Dan tadi kita bilang mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan. Pertama, memperlihatkan ulangi lagi. Pertama, memperlihatkan. Yang kedua, berdua. Yang ketiga, bersentuh. Kemudian yang keempat, bercanda berlebihan. Kemudian yang terakhir, melembutkan suara dalam berbicara. Kita ulangi lagi, ini jadi pelajaran hari ini, PR hari ini, wajib diamalkan, bukan cuma didengar, masuk kanan keluar kiri. Sudah ke kajian, buat apa sudah ke kajian tapi nggak diamalkan? Betul? Ngapain datang jauh-jauh, ninggalin suami, ninggalin anak, alasan mau duduk di pengajian, udah dandan rapi, udah datang, udah selfie, posting di medsos, alhamdulillah baru selesai kajian, tapi nggak ada manfaat. Buat apaan? Ya. Pertama, memperlihatkan aurat. Yang kedua, berduaan. Yang ketiga, bersentuhan. Yang keempat, bercanda berlebihan. Boleh kita bercanda kayak kita, tapi tidak berlebihan. Apalagi sekarang sebagian penceramah bercandanya kelewatan. Kata-kata yang tidak sopan dilontarkan di depan jamaah, itu kan nggak pantas. Ya. Kemudian yang terakhir itu artinya apa? Melembutkan suara dalam berbicara. Itu kayak kalian ini kalau lagi di pengajian, kalau mau bertanya, assalamualaikum syekh, mau nanya. Nah itu kalau lagi sama syekh. Tapi kalau lagi sama suami, na'udzubillah min zalik. Ya, insyaallah di sini nggak galak, kalau di rumah baru galak. Ya, saya yakin ibu-ibu di sini solehah insyaallah semuanya. Jauh dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa galak di rumah, insyaallah enggak. Insyaallah di sini baik, di sana baik. Di sini menjaga kehormatan, dimanapun berada insyaallah menjaga kehormatannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Jangan lupa mengamalkan apa yang saya sampaikan, plus dengan mendoakan saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan diberikan pertolongan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.